Ingat, syarat untuk bertemu Allah cuman ada dua. Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat yang terakhir. Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, berarti umat Islam adalah Allah. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ruhaniyahmu itu harus berzikir nafi isbat. Ruhaniyahmu, hatimu harus tinggalkan iman selain Gusti Allah. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa tinggalkan iman selain Allah. Contohnya tadi awalnya saya beriman, datangnya manis itu datang dari gul. Sekarang tidak. Harus hatiku imannya dari Allah. Lah, di manakah Allah itu? Di manakah Allah itu? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala apapun, termasuk gula. Tanpa Allah di situ, tanpa hidup di situ, maka gula tidak bisa nyapa-nyapa. Contoh jenengan, tanpa Allah dalam diri jenengan yang dinisbatkan ar-ruh, bisa sampai di sini? Halo, bisa sampai dengan sendiri tanpa penggerakan Allah sampai bisa kumpul di sini? Nggak bisa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci hidup ya Allah yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti jenengan oleh bisa berangkat dari rumah sampai majelis taklim ini semata-mata diperjalankan Allah. Tapi opo omang kok gak eling sing nglakokno awak dhewe iku Gusti, krana sampeyan kali kula belum mengenal zikir hakikat sirul asrar iki. Ada terus ya Pak, tidak hanya su'aul basyirah. Su'aul basyirah itu rasa iman yang benar. Nanti ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Cukup malam hari ini saya akan membedah tentang dzikir sirul asrar di tahapan pertama, yaitu su'aul basyirah. Di dalam hikam, kitab hikam dibuka ada. Lebih tajam lagi buka di dalam Al-Qur'anul Qadim. Ada. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisoma laha. Tali Allah, yaitu tali Allah. Dzikir sirul asrar itu tali Allah. Antara ruh dengan Allah itu talinya. Manakala tali ini terputus dan diputus oleh hawa nafsu, maka sampai kapanpun kita tidak akan sadar kalau sing sugih iku Gusti, sing kuat iku Gusti, sing ngalim iku Gusti, sing wujud iku Gusti, nggak akan pernah sadar kita. Gara-gara taline ruh nang Allah iku keputus oleh nafsu. Lah sekarang tak sambung maneh lewat tak kenal no dzikir tersebut. Ini harus sampai iku sampai ke sini Pak Bu. Karena muaranya kita ke makrifat, apapun thariqah kita ada di sini. Saya itu berthariqah Pak Bu mulai tahun 76. Qadriyah wa Nasabandiyah, mohon maaf. Seluruh thariqah niku sampun kula lebeti semuanya. Biar napa? Nggih ngapunten istilah bahasa proses, sanad kula niku cek kathah. Dalan kula niku cek kuatah. Sir liwat dalan dinang Gusti Allah monggo. Cuman mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Berpuluh tahun saya berzikir siri
berpuluh tahun saya berzikir sirul asror, napa jenenge zikir khafi. Di situ tidak bisa membedah alam musyahadah, alam persaksian pertemuan terhadap Allah. Tetapi ketika saat Allah mengenalkan zikir sirul asror, itulah jawabannya. Mohon maaf, itulah jawabannya. Makanya tadi saya katakan, saudaraku yang ada di thariqah, tolong naiklah ke hakikat. Yang sudah di hakikat, zikir hakikat, naiklah ke zikir makrifat. Inilah yang muncul dari la ilaha illa ana. Di sini nanti ada zikir yang disebut fana'u dzikri. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Itulah Rasulullah mengajarkan tentang kalimat tauhid la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Anda akan bisa menyembah kepada Allah dengan benar manakala Anda itu akan bertemu Allah. Sebab nyembah sing bener itu adalah sing nyembah kudu eruh kepethuk sapa sing disembah. Laksana seperti ini, Mang. Saya dari Mojokerto, syariat saya apa? Mobil, bawa mobil. Thariqah saya apa? Jalan, lewat jalan manapun bisa. Hakikat saya apa? Tujuan. Tujuan saya untuk bersilaturahim di sini, bertemu Anda. Lah, ketika tujuan hakikat saya tadi naik syariah dan thariqah, tak nyata deh hakikat. Nyata di sini iki namanya makrifat. Syariat sampean apa? Syariat itu ngilmu sebagai tumpaan. Ngilmune sholat itu bagaimana? Syarat rukunnya sah sholat bagaimana? Secara jasmani Anda harus paham. Kalau itu sudah paham, thariqahnya mana? Sholat Mbah Dimyati nek tak takoi, Mbah jenengan iki thariqahe apa Mbah? Sholat. Thariqahe apa Mbah? Ngaji. Nah, terserah. Semuanya sah-sah saja. Dengan catatan harus membawa hakikat. Apa tujuan jenengan sholat? Menyembah Allah toh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah ikut Tuhanmu dan Tuhanku. Umat Islam, fa'buduh, maka sembahlah padanya. Hada utawi iki iku nyembah hanya pada Allah. Ikulah siratum mustaqim, jalan sing jejeg. Lah maksudnya nyembah, fa'buduh maksudnya ayat iku sing mana? Wong nyembah iku dikatakan bener apabila sing nyembah ketemu sing disembah. Berarti gelem gak gelem, mau tidak mau, kita umat Islam wajib Islamnya itu sampai ke ihsan. Wajib jenengan kali kula niki sampai ke makrifat. Salat iku thariqah, ilmune salat iku syariah. Hakikate apa? Tujuane salat iku piye? Lah iki kudu dingelmoni. Tujuan iku kudu dingelmoni. Saya kesini tujuannya kesini harus dingelmoni. Apa ilmune? Harus tahu jalan menuju ke sini. Mana jalan menuju pada Allah? Cuman satu. Mohon maaf, ilmune jenengan kudu nafi isbat. Ninggalno perkara-perkara iman selain Gusti, sekalipun iku mau iman terhadap gula tadi wajib. Inilah yang dimaksud dalam surah Luqman ayat 31. Ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la zulmun azim. La tusyrik billah,
inna syirka la zulmun azim. Anak putuku iki pesene Lukman termasuk kita. Ojo pisan-pisan kuwi nyekutokake Gusti. Babakan nyekutokake, ono sing nyekutokake, ada yang menyekutukan dengan syirik sing paling lembut. Apa syirik khafi niki wau? Saya beriman datangnya manis itu hak dari gula ini. Mestinya iman saya dalam hati, walaupun secara lesan mengatakan dari gula, tapi dalam hati iman saya harus mengatakan betul-betul dari Allah. Bisanya sampean atine beriman bahwasanya manis datangnya itu dari Allah, hanya satu muaranya. Anda harus ada zikir sirul asror, dirasa, diimani. Sesungguhnya semua makhluk itu tidak punya daya upaya apapun. Datangnya itu semata-mata illa bil Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita semua makhluk yang menciptakan adalah Allah. Wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul dari diri kita iku semata-mata datangnya dari Gusti. Wis ati sampean sing gelek sadar. Ibu jenengan kan nek bakdo subuh kan mesti masak gitu. Kira-kira nek blonjone kurang gremeng mboten? Apa maneh lombok larang? Mesti gremeng nggih? Ojo. Ulek-ulek. Berhubung sampean biasa sak wulan diwenehi blonjo pake 2 juta. Loh. Iki kok gur sak wulan dikasih 100.000. Ngulek-ngulek lho Pak ambek gremeng. Ngene kongkon masak enak iki ya apa? Nyo, tak tukokno uyah kabeh leken. Aja Bu. Jenengan ngulek niki lho nek gak digerakno Allah iso ngulek dhewe ta. Mboten saged. Iku kalau hati kita sadar. Berarti ketika saat kita ngulek terus iku manglali Allah, berarti kita wong sing gak sadar. Nggih mboten. Ngunek dilokno wong gak sadar ngamuk. Allahu Akbar. Iya ya, mang wedhuse kekno 3,5 juta ya. Kulakku 3 juta, kulakku 2 juta 900. Aku ben badi 100 tak kekno 3 juta. Gak dinyang, getun aku rek. Mangkekno 3 juta 5. Lah lapo kaya ngono iku? Karena talinya ruh pada Allah iku terputus. Nyun sewu Pak Bu. Kita sebelum balik ini adalah ruhaniyah kita fitrah. Maksudnya fitrah belum kecampuran, belum terkontaminasi dengan urusan kesenangan dunia. Seperti anak kecil belum balik, gak mikir apa meneh sing dimaem mboten mikir. Anak kecil bangun tidur mboten mikir sing tak maem apa, yang saya makan itu apa, gak mikir. Sebab sing mikir wong tua. Sama nek ruhaniyah sampean iku betul-betul di zona fitrah, mohon maaf boten mikir apa besok yang kita makan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah apa yang besok akan didatangkan Allah. Karena apa? Inna auliya Allah, karena hatinya menjadi kekasih Allah. Mudah cara menjadi kekasih Allah, hanya satu, ikuti aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku. Ngikutin jenengan yang bagaimana ya Rasul?
ojo mung duduk ning syariat saja, sampaikanlah, sempurnakanlah Islammu sampai makrifat. Mudah sekali. Tadi sudah saya bocorkan bagaimana cara Anda untuk membedah alam musyahadah hanya dengan dzikir sirul asrar. Urusan sampean sertakan dzikir sir, dzikir jahar, monggo lihat situasi. Dzikir sirul asrar iku mboten ngucap, diem, tapi merasakan, mengimani bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, yaitu alladzi asra bi abdihi. Itulah zat hidup yang maha suci yang ada di dalam dan di luar dirimu. Sebab karena dilimputi Allah subhanahu wa ta'ala itulah sehingga Anda bisa berucap, bisa melihat, bisa mendengar, napas bisa keluar dan masuk. Berarti kita semuanya setiap detik dilayani Gusti iku nek sadar. Wong gak sadar iku macem-macem alasan, macem-macem. Yang jelas ketika ruhaniyah kita akil balik, mulai nafsu itu datang dalam jagate ati, memutus talinya ruh terhadap Allah, akhirnya kita selalu lalai. Allah katakan di dalam surat Al-Asr, Allah katakan demi masa, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian yang amat besar. Apa kerugiannya? Karena lalai dari Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged diteruske? Ojo sampak duweni iman tekoni ongkep iku gano angin. Ojo duweni iman tekone ongkep iku sebab gak no angin. Boleh kita kipas-kipas tapi gak boleh kita beriman hilangi ongkep iku teko sebab angin iku isih makhluk. Betul? Sing ngelimputi angin hanyalah Gusti. Oleh sebab itu imankanlah hatimu hanya pada Allah. Setuju nggih? Oke, tak terus nggih. Ketika saat sampan iku sudah mengenal dan mempraktekkan dzikir sirul asrar di tahapan pertama, yaitu su'aul basyirah, yang tidak dibaca su'aul basyirah, tidak dibaca la ilaha illa anta, tidak, tapi hanya dirasa dan diimani bahwasanya semua itu mohon maaf semata-mata karena Allah, maka Anda nanti ruhaniyahmu akan dibimbing Allah sendiri untuk menghadap dan bertemu Allah. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji apa? Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Kita Pak, mohon maaf, mulai sejak akil balik, waktu sholat nggak ada keinginan bertemu Allah, nggak ada. Keinginan kita melakukan sholat hanya satu, karena pahala, karena surga. Ini keinginan kita bertemu itu. Padahal surga dan pahala itu ya termasuk ciptaane Gusti, berarti klebu makhluk. Paham? Lah sekarang diubah. Tanamkanlah keinginan di dalam hatimu untuk bertemu Allah. Anda tidak akan pernah dalam hati ingin bertemu Allah, baik di dalam waktu sholat maupun di luar aktivitas waktu sholat tidak ada, manakala dalam hati jenengan belum mendawamkan dzikir ini. Mboten enten. Akhirnya apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah.
pasti di dalam hati kita dipenuhi oleh bisikan-bisikan nafsu, yang nafsu membisik terhadap hati kita untuk mencintai kesenangan dunia. Otomatis wis ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apabila itu kau biarkan, maka penyakit itu tidak lekas sembuh, malah bertambah penyakit. Penyakitnya hati, yaitu tadi. Untuk menggeser, mengobati penyakit ini hanya dengan satu, istiqomahkanlah zikirmu. Sampai Rasulullah dawuh, ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kau berada bertakwalah pada Tuhanmu. Maksudnya berzikir. Lah, beliau Rasulullah sampai yang meneruskan estafet Rasulullah yang disebut tabi'ina sholihin, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di posisi apapun, baik berdiri, baik ketika jongkok, baik ketika duduk, baik ketika berbaring, beliau hatinya selalu berzikir dateng Gusti. Zikir iku eling, eling iku sadar yen sak temene kabeh iki sing agawe mung Gusti. Kita makhluk iku minangka wayang, umpama wayang Gusti Allah umpama diumpamakno dal wayang iso obah sebab sing ngobahno. Lah gitu. Tasawufe Raden Said Sunan Kalijaga itu lewat seperti itu dulu, oleh bertablek nggo wayang dalang. Gak kroso kita itu makhluk seperti wayang kulit seperti itu. Lah inilah jenengan akan bisa menetapkan sifat wajib kita sebagai makhluk yang menjadi sifat kebalikan dari sifat wajib Allah, hanya dengan cara jenengan berzikir. Sing kula maksud zikir di sini, ingat eling yen iki agawene Gusti Allah, bukan agawene kita sebagai makhluk. Makhluk iku minangka digawe, dijadikan Allah sebagai nure ning dunya iki untuk mengetokkan, menyatakan datnya Allah. Makanya dikatakan, aku kepingin dikenal dene hambaku, tak tuduhno wujudku lewat nurullah. Lah nurullah iku wujudin dunya saisine. Lah iki bagi sinten, bagi siapa yang bisa memahami ini, itulah mereka yang sudah memahami zikir sirul asrar, yang keluar dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta itu sudah dekat, jadi dalam hatimu sudah merasa dirimu dengan Allah itu sudah dekat, tapi masih ada jarak. Lah ben gak ono jarak, biar ahad, maka larilah teruskan zikirmu, nanti akan dikenalkan Allah. Kalimat tauhid la ilaha illa ana. Dengan begitulah nanti kalau sudah ana, udah nggak ada jarak. Itulah yang disebut ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Itulah yang disebut orang makrifat, orang yang sudah kefanaan orangnya. Bingung badan? Wong sing kelangan wongi, artine wonge mang merasa bisa berdiri sendiri, bisa rokok dewe, bisa sujud dewe, bisa duduk dewe, lan sak pituruti. Sekarang sudah kelangan, berarti di dalam hati sampean hanyalah Allah. Itulah af'alullah. Semua apapun yang terjadi pada diri jenengan, la yarawna li anfusihim syai'an. Iman yang tertanam di situ tidak datangnya dari diri kita, yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Bahkan itu semuanya datangnya dari Gusti. Wis iki berarti wis makrifat. Gampang nggih ngomong. Gampang ngomong Pak Bu.
guru-guru kita ketika mendidik kita ilmu matematika gampang monggo beliaunya karena sudah praktek. Bagi kita sebagai murid masih sulit karena belum latih. Wis, ilmu sudah saya sampaikan, sekarang lationo. Berlatihlah kau bertemu Allah ketika di dalam sholat 5 waktu. Carane hati sampean sibuk no dzikir. Sing kula maksud dzikir, eling yen obah iki sing duwe obah Gusti, berarti jenengan iso obah sebab diobahke Gusti, iku prosesi. Nanti kalau di dalam sholat iki mau sampean sudah penuh menyibukkan dzikir tersebut, nek gak nikmat sholat sampean nyun sewu nang Mojokerto ya, teh iki kok gak tak entekno, tabyurno raiku. Iki nek sholat sampean gak nikmat, rasane ati sampean gak adem, kalau tidak tenang sampean gona Mojokerto tabyurno raiku, nek gak dientekno panitia. Wis paham ya? Nek gak ngono wong wedok nggo parut nang Mojokerto ya, son gak cocok ambek ngajimu, tak praktek nih, parut itu duduk nendasku, saya terima. Saya tidak akan membalas sampai dengan pasal-pasal, enggak, saya terima. Inilah jaminan, sebab Allah sudah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu akan tenang. Utangnya lali. Carane nyaur utang ya ngeten iki sampean. Carane nyaur utang sampean zikira. Sampean tahu laba-laba? Apa mriki namanya? Pelandingan. Kepompong. Oh. Kolomonggo. Oke. Hah? Temonggo. Temonggo, ya. Sampai lihat, pernah sampai melihat laba-laba itu meninggalkan rumahnya cari-cari makanan, lalat, lamuk, pernah? Boten. Dia hanya sibuk membenahi rumahnya, semakin lama semakin besar, nanti yang namanya lalat itu datang sendiri, terjaring, nyamuk terjaring. Siapa yang mendatangkan lalat? Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sing sapa wonge gelem takwa menyang Gusti Allah. Bagaimana Allah jawab? Yaj'al lahu makhrajan. Urusanmu sing berat apapun lah dibuka Allah. Artinya solusinya dikasihkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan datangnya itu tidak disangka. Shallu ala Nabi Muhammad. Maksude jenengan dzikir iku paribasan umpama laba-laba tiap saat dan waktu membenahi itu rumah hati sampean, dzikir itu. Lah gak mangan Gus, ojo mikir ngono. Wis tah percaya gak percaya, nek atimu terus dzikir tanpa jeda, wis inilah yastami'unal qaul, inilah tanda-tanda Anda akan menjadi kekasih Allah. Ini kekasih Allah, tanda-tanda Anda akan menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu gak harus ndugi nasab, dukure wali, ini sore mesti dadi wali, mboten. Gusti Allah tidak pernah bilang tentang masalah kekasih Allah itu nasab. Mohon maaf. Dan atau Gusti Allah tidak pernah membahas ning Quran tentang kekasih itu harus, mohon maaf ya, dari dzurriyyah. Ndak. Di situ memakai isim nakiroh umum. Siapapun yang dikehendaki Allah pasti akan bisa. Siapa mereka yang dikehendaki? Tengriku mengatakan mayyasha,
siapapun yang dikehendaki, walaupun kita itu garis keturunan dari 21. Tahu 21? Halo? Lokalisasi kalau wanita nakal. Walaupun kita anake wanita nakal, bisa. Bila mana Allah percaya enggak? Ingat sejarah onok begenggek ngombeni kirek, mestinya dia itu mlebu rokok tapi mlebu suar. Onok begenggek mari ngelakoni mulih ngombeni kirek. Lho begenggek iku apa diterasno? Begenggek niku napa, Mbak? Begenggek niku napa, Gus? Begenggek niku. Sampeyan mboten sempat begenggek. Dereng. Pelacur. Pelacur. Mriki napa bahasane? Pelacur lah, nakal pol ini gue. Purel. Wis gak pahaman ya. Wanita nakal. Wis ya, jelas ya. Bila mana Allah mengendaki dia untuk sampai pada Allah, mampukah Allah? Buka di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Siapa mereka yang dikehendaki sebagai mayyasha? Pertama, yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanahu. Mereka itu ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid, dia terima. Wa yattabi'un, mereka ikut mengikuti. Disuruh berzikir dalam sholat, ya zikir. Disuruh berzikir di luar aktivitas sholat, ya tetap zikir. Itulah yang dimaksud, tidak hanya mendengarkan dan menerima, memahami dan meyakini, tapi juga mempraktekkan. Zikir yang ku maksud tadi, tolong praktekkan di dalam sholat. Kalau tidak hati jenengan ikut tatmainul qulub, jaminan saya siap sampai hadiri di rumah, di pondok saya sana, teh iki mau sampai antem noraiku. Gak ono teh sandal sak ono. Inilah jaminan. Mengapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena Allah yang dawuh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak zikir itu. Bab masalah zikir tergantung kita dari mana mensikapi. Kalau dari syariat, ya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau munggah ke atas thariqah, la ilaha illahuwa dzikir sirri. Munggah ke hakikat, la ilaha illa anta, diem. Iki nek cara orang dulu itu khalwat, meditasi, menyempurnakan apa namanya kesadaran kita penuh kalau kita itu sesungguhnya adalah wayang kulit. Kita adalah la haula wala quwata. Kesadaran penuh masuk di dalam hati sampean dengan mengucapkan Allah dalam hati, maka Allah akan membimbing Anda untuk bisa bertemu Allah. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan seperti ini, aku berjanji, kata Allah, akan menemui pada waktu yang sudah aku tentukan. Kapan-kapan Allah sendiri yang berjanji. Surat apa tadi, Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji akan bertemu terhadap panjenengan manakala di dalam hati Anda ada sekecil apapun ingin bertemu Gusti Allah. Niki nek cara takji kanthi detail tuk subuh gak mari. Makanya saya ambil secara ringkas aja jenengan ben gak gampang bingung, ben gampang menerima. Jadi
Inilah Bapak Ibu syarat pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ingin bertemu Allah, hatimu harus selalu berzikir.